Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo Datengin Seleb. Dan kali ini saya ada di kediaman salah satu paranormal atau supranatural yang memiliki banyak sekali benda-benda santet. Pasti kalian penasaran kan? Tetapi sebelum kita ngobrol, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Dan kalian pasti penasaran, kita ada di tempat siapa sekarang ya? Kita kenalan yuk. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Ya. jadi teman-teman ini namanya Ki Geni, tapi Ya. sebenarnya masih muda banget. Nah, Usianya masih di bawah Kak Furi, tapi Ya. jangan tanya tentang pengalamannya, apalagi koleksi-koleksinya. Jadi banyak banget benda-benda santet, benda-benda pokoknya macam-macam ya dari pokoknya berbagai tempat. horor. Pokoknya horor. Ya. Jadi ayo kita ke dalam sekarang. Nah, ini kan kita harus pamit ya, nggak boleh selonong boy. Bawa kembang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Monggo. Ya, Mau assalamualaikum. ritual dulu, mau Ya, ini. boleh. Ini taruh di sini aja. Ya ampun, itu lukisannya Ki Geni. Iya. Kan kemarin gondrong kan. Iya. Jadi itu ada di paling ujung lukisan Ki Geni bersama Di situ bisa tuh, bidadari-bidadari. Oke. Nah, muat nggak di sini? Assalamualaikum. Oke, caranya. Ya, jadi teman-teman, ini tadi sudah kita perkenalkan Ki Geni ya. Iya. Dan ini merupakan ruangan untuk ritual biasanya. untuk ritual. Nah, bisa kalian lihat di belakang ya. Ki Geni kira-kira ini siapa aja? Ini macam-macam. Jadi ada dari tengah itu Ibu Ratu. Ya. Dan di sebelah sana itu Dewi Kuan Im. Sini ada Raja Dewa dan di atas ada pusaka. Di sini juga banyak patung-patung seperti dewa-dewa dan ada juga keris untuk pelet sih sebenarnya. Jaran goyang kalau yang sana. Oh, jaran Itu goyang. ada pelet jaran goyang dalam bentuk keris dan pusaka-pusaka lainnya banyak di bawah sini. Pusaka. Jadi jumlahnya Banyak udah sih sebenarnya. ratusan. Lebih hampir ya, ribuan. Hampir ribuan. Oh, berarti ini salah satu kolektor pusaka ya di Indonesia udah hampir ribuan. Jadi kalau jarang goyang itu katanya bakalan kepelet ya, orangnya kepelet banget gitu, nggak bisa lepas. Menggoyang dan memutarkan hati seseorang untuk mengingat kita dan mengikuti apa yang kita perintahkan. Oh, gitu. oke. Nah, kan ini kurang sopan ya kalau kita membelakangi. Sekarang kita akan change direction di belakang. Tetapi ini juga ada yang menarik nih. Ya, Ki. apa itu? Ini dia. Ini Ki Geni dapatnya dari mana? Kalau ini ada dari salah seorang seniman lah. Jadi emang dihibahkan untuk diletakkan di sini. Tapi ada malam-malam tertentu gong ini bisa bunyi sendiri gitu, Oh, Mbak. bunyi sendiri. Aduh, serem berarti ya. Tapi kalau bunyi gimana? Biasa aja. Kalau kita senang. Senang, Berarti iya. mereka ada gitu. Berarti mereka ada. Jadi tadinya kita pengen ada yang bunyiin, tapi mungkin mendingan Ki Geni aja yang ngebunyiinnya ya, teman-teman ya, yang punyanya. Ini suaranya lumayan gede. Wow. Itu tanda peresmian konten Furi Harun boleh di sini ya. Iya, alhamdulillah boleh di sini ya. Aduh, kalau ini apa? Ini masuknya Tambang Liring, masih masuk dari Kalimantan Selatan. Mereka membuat sebuah wafak ataupun sebuah rajahan tulisan-tulisan yang mempunyai arti dan filosofi tentang kehidupan. Tapi biasanya di sana banyak yang menggunakan ini untuk keselamatan, untuk pengasihan, untuk kewibawaan. Jadi ada di sini raja-raja ataupun seperti ini Khatam Sulaiman namanya. Iya. Jadi ini bisa untuk proteksi seseorang dari gangguan jin ataupun gangguan dari malapetaka yang bakal datang. Oke, Gitu. iya. Saya dari tadi seneng banget ngelihat ini cantik. Yang mana? Cleopatra ya? Atau siapa? Yang ini. Iya. Ini yang dari luar.
Iya, 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 betul. Ratu apa sih nama dia? Lupa Kalau aku. kalau Ki Geni dapatnya dari mana? Dari kolektor-kolektor juga. Oh, Jadi dari kita kolektor. ditukeran atau apa, kadang aku punya Mm-mm. koleksi apa, kita tukeran. Oh, Kayak gini oke. dari Thailand nih. Dari Jadi kita dapat Thailand. di Thailand Hmm. itu mungkin orangnya sudah nggak mau dirawat, itu sama gumantong ada kecil banget, Iya. itu ditaruh di pohon waktu itu di Thailand. Pohon itu ada Hmm. lubang, terus ditaruh di dalamnya. Hmm. Karena kita ngelihatnya nggak ada yang ngurus, nggak ada apa, kita bawa. Oh gitu ya. Jadi diurus Dalam ya. arti kata kita colong. Enggak dicolong, dibawa. Nah, kalau yang di sini ini Ya. agak ekstrim, ini kok banyak itu? Kalau ini tengkorak apa ya? Lebih bisa dibilang tengkorak monyet, tengkorak kera, macam-macam, ada juga orang hutan. Iya. Yang kita dapat dari perjalanan-perjalanan waktu di pedalaman. Terus banyak juga ada mandau-mandau juga. Ini dari apa? Ada pusaka-pusaka juga di situ kelihatan. Terus ada barong, ada rangda. Rangda, ya. Terus di sini ada reok. Coba kita duduk dulu di sini sebentar. Boleh, ya. boleh, boleh. Permisi ya. Iya. Nah, oke. Nah, dari belakang Mbak ini ada sesuatu yang unik. Ini namanya kalau kita di Kalimantan namanya minyak bintang. Oh, minyak bintang. Ini kayaknya Yogi perlu deh ya, karena selalu gagal dalam percintaan. Nah, nanti kok bisa kita coba, kalau emang mau coba, ini bisa dites, dipolesin, terus dites bisa kebal. Boleh, kita bisa coba langsung. Nah, ini minyak bintang biasanya dibungkus pakai kain putih dengan tanah Kalimantan. Waduh. Nah, di sini minyaknya, dan tanah ini langsung dari sana. Nah, ini biasanya digunakannya untuk momen-momen tertentu seperti perang, ataupun ada keluarga kita yang mengalami patah tulang ataupun sakit keras. Nah, biasanya kalau patah tulang diolesin ini, tulangnya nyambung langsung. Oh, tulangnya langsung nyambung? Langsung nyambung. Bahkan minyak bintang ini dipercaya bisa untuk hidup abadi. Siapa yang bisa namanya diuntal ya, kalau kita ditelen gitu ya. Siapa yang bisa menelan minyak bintang ini menggunakan kapas dengan bacaan tertentu, dengan yang udah dipakamkan, itu bisa untuk hidup abadi. Oh, berarti orangnya nggak akan mati-mati gitu? Iya, jadi setan. Aduh, iya. Jadi biasanya ini untuk kehidupan, ya, untuk patah tapi tulang. Biasanya kita gunain di sana itu emang untuk apa? Kayak patah tulang, ada keluarga yang kecelakaan, ataupun mereka diserang oleh sesuatu. Iya. Ini kita gunain untuk membantu gitu. Untuk membantu, oke. Kalau misalnya apa? Ada orang-orang yang kan kalian suka tanya-tanya nih ke Mami Furi ya, ada yang kena santet, pelet, apa segala macam, kalian bisa langsung hubungi Instagramnya Ki Geni atau di sini ada nomor teleponnya ya untuk pengobatan santet, pelet, teluh dan lain-lain. Oke, karena aku pengen jelasin sedikit lagi nih tentang minyak bintang. Jadi minyak bintang itu dibuatnya itu dari manusia. Kok bisa? Minyak manusia. Jadi manusia itu dijemur, keluar minyak. Manusia yang udah meninggal itu? Iya, itu diambil, itu dicampur dengan ramuan-ramuan khusus, akar-akar ataupun tumbuh-tumbuhan yang mengandung, ibaratnya itu bisa untuk penyembuhan juga, bisa bertuah. Dan itulah diritualkan dengan sekian lama, lumayan lama kalau untuk ritualnya. Makanya minyak bintang ini tidak akan pernah mudah untuk didapat. Kita masuk pedalaman belum tentu ada. Belum tentu ada. Maharnya berapa? Tidak dijual. Oh, tidak dijual. Dan memang aku ngebantu orang seikhlasnya aja udah. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau ada orang yang pengen special request bisa? Bisa. Oke. Nah, gitu kira-kira. Nah, teman-teman, karena di sini panas, kita akan lanjutkan ke ruangan atas. Oke. Ya, jadi teman-teman, tadi kan kita sudah melihat ruangan ritualnya Ki Geni dan juga udah melihat atraksi Yogi ya pakai minyak, dan ternyata memang akhirnya jadi kebal. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, saya pengen tanya dulu, kenapa namanya Ki Geni? Nah, kalau untuk bercerita nama ya, kenapa Ki Geni? Geni itu api. Seketi itu 50 ataupun banyak lah, bisa dibilang banyak. Jadi
Itu juga nggak sembarangan, ada doa-doa, ada mantra-mantra yang dulunya saya dalemin dan saya pakai sampai sekarang juga. Salah satunya ada yang sering orang pakai itu namanya kulhu geni. Oh gitu. Untuk itu. Dan ada juga filosofi yang saya buat di situ karena dulunya memang bermain dengan api. Oh, bermain dengan api. Api yang bisa dibilang dengan santet. Jin. Oh, dengan jin. Bersekutu dengan jin dan ngedalami ilmu yang namanya ilmu santet, sihir, teluh, guna-guna, dan semuanya kita dalami memang benar-benar sampai akar-akarnya. Iya. Sehingga jadi memang waktu itu spesialis santet. Spesialis santet. Makanya lebih nyaman udah Ki Geni ya, api ya. Ki Geni api ya. Nah, awal mulanya yang akhirnya membuat Ki Geni memutuskan untuk belajar tentang santet atau supranatural itu apa? Itu memang dari awal, emang dari kecil, itu sekitar umur waktu TK ya, itu memang hobi sama nama buaya. Oh, hobi jadi sama buaya. Main dengan buaya, dan dari almarhum bapak juga memang ngedalamin ilmu-ilmu kanuragan. Oh gitu. Dari ibu juga itu fokus di pengobatan. Oh, ibunya fokus pengobatan. Jadi udah satu keluarga udah komplit. Udah, anaknya jadi setan. Enggak lah. Nah kan mempelajari santet gitu ya. Terus barang-barangnya juga serem-serem. Tapi sebenarnya kalau kesehariannya saya lihat cukup stylish juga kok. Enggak yang kayak mbah-mbah atau aki-aki yang gimana gitu ya. Emang seneng stylenya yang seperti ini? Emang senang. Dari kecil itu emang hobi ya. Hobi yang namanya pawang buaya dulunya. Oh, pawang buaya. Jadi pawang buaya, terus kita ngedalamin lagi di pondok pesantren waktu itu di Jawa Timur. Terus selesai dari situ, sempat umur 15 kejadian dari bapak meninggal. Dan itu ada hal aneh yang masih tanda tanya. Apa itu hal anehnya? Kalau bisa dibilang itu kayak teluh. Oh, bapak kena teluh? Kena akhirnya. Jadi itu yang ngebuat aku untuk mencari ilmu ini apa sih santet, karena dari SMP aku udah belajar kebal, aku udah belajar kanuragan, udah belajar semuanya, dan itu kayak biasa aja, tapi kok ada yang luar biasa ini, kok bisa sampai kayak gini gitu loh. Dan 3 tahun itu nggak bisa disembuhin. Nah itu yang Oke, pada saat itu apa yang terjadi sama almarhum bapak? Itu perutnya gede, perutnya besar, terus di jam-jam tertentu dan kesakitan. Nah itu yang ngebuat aku untuk mencari ini apa. Aku cari kemana-mana, nggak ada ilmunya seperti ini. Ada yang bisa langsung mati, ada yang badannya borok, bau atau apa, tapi ini beda sendiri, yang perutnya bisa membesar. Dan itu juga pernah kita bahas, namanya itu santet ikan buntal. Santet ikan buntal dari daerah mana? Itu dari daerah Pauh, Jambi, di Gunung Kerinci. Jadi kan buntal itu kalau dipukul dia ngebesar. Iya. Nah itulah yang bakal terjadi sama si korban ataupun target. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah itu cara menyakiti yang memang benar-benar menyiksa. Dan biasanya santet ikan buntal ini dilakukan pada jam-jam tertentu. Biasanya di subuh, ataupun di jam 2 malam itu sampai subuh, ataupun dari jam 12, ada juga yang lebih sering itu sore, maghrib. Itu santet ikan buntal itu bereaksi, membuat perut gede sampai mengkilat kulitnya. Dan itu kayak nggak normal, Mbak. Iya. Kalau pernah lihat kalau mayat udah ngapung di air berapa hari gitu, dia gemeng, nanti tiba-tiba normal lagi. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Waduh. Itu ngebuat aku pengen cari apa sih ini santet gitu. Karena dari kecil udah belajar debus apa semua, dan biasa aja gitu loh. Begitu tahu yang kayak gini, kayaknya ini ilmu luar biasa. Oke. Nah, terus butuh waktu berapa lama untuk mengetahui tentang santet ikan buntal itu? Aku mencari dari mulai Sumatera sampai Papua. Pokoknya 3 tahun lah dalam masa pencarian di mana si santet ini berada. Iya. Dan akhirnya balik lagi ke kampung, ke Kalimantan, dicari di sana juga nggak ada. Balik lagi ke tanah kelahiran, itu di Sumatera, di Jambi. Di situ baru dapat yang namanya itu di atas gunung. Karena kita nggak nyangka, Mbak,
Nama ikan buntal ini kan adanya biasa di laut, di Iya, muara gitu iya, ya. iya. Pasti aku nyarinya itu pesisir. Mulai setiap pesisir keilmuan yang namanya santet aku datangin nggak ada. Oke. Ternyata ini ada di atas gunung. Kerinci ini gunung, Mbak. Iya, Di iya, Gunung Jambi. Kerinci. Dia di atas daerahnya Pauh namanya, Desa Pauh. Disitulah adanya itu, dan mereka itu memang udah prepare banget, ada bak di belakang samping rumahnya. Di situ dipelihara ikan buntal. Untuk belajar macam-macam santet, masih belajar sampai sekarang atau udah enggak? Kalau sekarang? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya Pak. Udah menguasai Udah ya. hatam. Udah hatam. Nah, yang paling susah apa? Santet apa nih kira-kira? Yang paling susah itu namanya santet adum. Apaan tuh? Adum itu racun. Oke. Jadi kita mengirim racun kepada seseorang, tapi racunnya bukan dalam bentuk Langsung. cairan atau apa ya. Ini dalam bentuk bulu. Oh, terus? Kalau orang daerah bilangnya buluh. Gitu. Buluh. Nah, ataupun miang yang ada di bambu. Di bambu itu kan sering tuh ada yang tajam-tajam, gatal-gatal itu, yang kecil-kecil. Iya. Itu yang kita masukkan ke dalam darah manusia. Oh. Sehingga membuat penyakit itu kayak koreng ataupun borok yang nggak bakal ada sembuhnya. Jadi kalau dia mau disembuhin berarti harus ke Ki Geni atau orang yang paham terserah, itu? banyak yang bisa, mungkin banyak juga yang bisa. Bukan kita mengaku kita paling hebat, enggak. Di atas langit masih ada langit, tapi di atas Bintaro ada Ki Geni. Iya. Nggak jauh-jauh kok teman-teman ya. Iya, nah kan kalau misalnya gini nih, saya pernah dengar ada istri cerita suaminya itu sampai lupa anak istri saking dipeletnya sama perempuan. Nah itu termasuk kena teluh apa santet kalau kayak gitu? Nah gini Mbak, kalau itu namanya santet. Jadi sebenarnya bercerita lagi tentang santet, santet itu sebenarnya tidak menyakitkan. Kata santet itu adalah suatu proses pengiriman energi negatif kepada seseorang. Iya. Gitu. Tetapi bukan masuk ke dalam teluh. Nah, tapi teluh ada santetnya karena ada prosesnya. Nama penyakit, di saat kita mengirimkan penyakit itu baru namanya teluh. Meneluh seseorang, memberikan sebuah penyakit ataupun kalau bahasa itunya itu kayak kita nyenggol orang tek jantungnya atau menyumbat peredaran darahnya sehingga dia timbul penyakit-penyakit medis gitu. Tuh kalau yang di pelet ini masuknya ke santet. Santet atau guna-guna. Guna-guna, iya. Yang ngebuat sukma seseorang itu diprogram ulang kalau bahasa modernnya. Jadi sampai lupa sama anak istri. Benar. Gitu. Jadi pelet itu tuh prosesnya itu mengambil sukma seseorang, mengirim mimpi terus-menerus selama 7 hari dan memprogram ulang pikirannya, sifatnya, karakternya, membuat dia suka kepada seseorang yang kita tuju tadi. Oke. Nah, biasanya apa aja gejala-gejala awal orang kalau kena santet nih supaya orang-orang paham dan waspada gitu gejala awalnya? Nah, gejala kena santet itu agak saru ya. Santet atau pelet nih? Santet dulu deh. Santet dulu. Orang yang kena santet biasa ciri-cirinya itu mulai dari psikisnya udah kelihatan, dia mulai nggak fokus dengan apa yang dikerjakan, tidur gelisah, terus juga ada penyakit-penyakit baru yang dia lakukan udah dengan sehat, tetapi masih ada penyakit gitu loh. Nah terus jangan mudah juga kita mengatakan ini santet. Coba cek dulu di medis. Baru kita bisa, di saat di medis sudah dibilang tidak ada penyakit, tetapi masih ada yang kita rasakan sakit, baru kita cari alternatif lain. Terus ciri-cirinya juga biasanya santet ini ada juga santet namanya gantung waris ataupun tutup jodoh. Nah itu biasanya di usia yang sudah memasuki mapan itu dia belum dapat jodoh-jodoh sampai tua, kadang ada juga sampai tua dia nggak dapat jodoh. Cara pengobatannya biasanya seperti apa? Kalau yang mana nih? Yang udah tua nggak dapat jodoh? Biasanya ruatan sengkolo dulu, habis itu dibuka ini apa ya? Aduh bahasanya terlalu frontal kalau itu. Bukan aura, jadi ini dibuang dulu nih. Yang ganggu, yang nutupin. Ganggu. Karena kan orang jin penutup aura itu, jin penutup jodoh itu biasanya macam-macam. Ada yang datang memang suka sama dia, ada yang memang sengaja dikirim karena sakit hati, ada yang memang dari leluhurnya, yang memang jin ini menyukai aura ataupun pembawaan dari sisi badan ini. Terus ada juga yang memang dari keilmuannya.
Keilmuannya yang apa ya, memang udah sinkron sama dia, sehingga sifat jin ini kan cemburuan. Iya. Nggak mau kita lebih sayang ke orang lain. Betul. Gitu Mbak. Jadi ya mungkin Mbak juga lebih pakar lah soal aura ya. Jadi emang kalau udah kita punya hodam, itu biasa hodam kita tuh memang cinta banget sama kita. Apalagi kita ngejaga keilmuan ini tadi. Jadi di saat kita punya pasangan, ini pasangan kalau nggak kuat, udah lepas. Iya. Oke. Nah kalau pelet nih, pelet biasanya gejalanya kayak gimana kalau tahu orang terdekat kita di pelet? Kalau dari pelet itu biasanya ciri-cirinya itu orang ini tidurnya pasti memimpikan seseorang yang dia benci. Oh, terus menerus gitu? Terus menerus, karena proses pelet itu kan memang menarik sukma seseorang, pikiran seseorang ini diprogram untuk mengingat seseorang yang ini. Makanya pelet itu dulu terjadi dikarenakan sakit hati, cinta ditolak. Gitu, cinta ditolak, dukunnya bertindak kan gitu. Sehingga seseorang yang peminta pelet tadi itu dipingit, dijauhkan ataupun diasingkan dulu ke dalam suatu daerah ataupun tempat, sehingga nanti yang kita pelet ini itu bakal nyari. Dia memimpikan sampai nangis, kalau nggak ketemu itu bisa gila. Oke. Gitu. Waduh, repot juga ya. Orang yang biasanya agak susah dikenain santet tuh tipe yang model gimana? Nah, kalau orang yang susah untuk disantet itu biasanya orang yang ada kepercayaan nama ateis. Ini agak susah. Oh, yang nggak percaya Tuhan. Itu memang nggak percaya Tuhan sama sekali, dan mereka itu nggak percaya namanya gaib. Iya. Apa yang dilihat mereka itu baru mereka percaya. Oke. Nah, jadi itu yang agak susah dikendalikan, agak susah ini karena mereka itu menolak. Kalau orang awam kan saat dia disantet mulai sakit di sini, nyeri di bagian jantung biasanya, atau di kepala gitu. Jadi itu mulai sakit, mereka pasti aduh, kayaknya ada yang nggak suka nih gitu. Orang awam nih. Iya. Otomatis itu malah ngebantu untuk jin makin kenceng. Tapi kalau nggak ateis, di saat dia kena santet, dia ngerasa sakit, tetap dia masuk kena. Tapi dia langsung blok mental. Aduh, masuk angin paling. Jadi beda. Cara sudut pandang mereka beda. Itu yang ngebuat kita agak susah. Terus kedua, orang yang mempunyai keimanan, frekuensi keimanan selalu stabil di atas. Itu agak susah. Atau lagi orang itu kan pasti ngejaga wudunya, ngejaga kebersihannya, ngejaga ucapan, hati, pikiran gitu. Karena jin ini berinteraksi kepada manusia melalui 3 hal. Mulai dari pikiran, hati, dan pendengaran. Disinilah mereka bernaung, mereka berinteraksi kepada manusia. Nah, itu. Terus juga ada 3 yang disukai mereka: darah, tulang, kotoran. Maka di saat tempat kita kotor, disitulah pasti banyak jin. Apalagi ada unsur tulang, unsur darah, disitulah tempat praktek Ki Geni. Iya, ada semua di sini. Oke, kita bicara tentang Mandau nih. Penasaran banget kan kakaknya nih ya, kalau orang disantet sama dari Kalimantan tuh, dari Dayak tuh susah banget sembuhnya. Bener kayak gitu Ki? Gini Mbak, kalau bercerita tentang santet lagi, sebenarnya nggak dari mana aja. Semua santet setiap daerah itu berbahaya. Itu berbahaya dan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Tapi kembali lagi, sedalam mana praktisi yang mengerjakannya. Kan gitu. Oke, mungkin dibilang Banten ataupun Kalimantan, wah Kalimantan bahaya gini-gini. Ya kalau dia cuman ritual yang nggak sungguh-sungguh, ya tetap nggak ada hasil. Gitu. Jadi balik lagi ke oknum-oknumnya. Kalau memang praktisinya memang jago, memang dia kayak konsisten di situ aja, konsisten di situ aja, ya udah, itu pasti bagus. Pasti bagus. Oke, Mandaunya. Bisa bercerita sedikit tentang Mandau ini? Aduh, kalau bercerita, ini Mandau lumayan lama sampai diikat, nggak boleh keluar. Kak, kalau nggak diikat, apa tuh biasanya reaksinya? Kemarin sempat ngebuka ini sampai ngebelek 8 jahitan. Karena memang dulunya Mandau ini sering
Jadi ada korban-korban Ada korban. bawah. Nah, gitu. ini punya Ki Geni sendiri. Punya saya sendiri. Oh, oke. Dan dia treatmentnya seperti apa? Kopi atau apa? Kalau biasanya ada ritual-ritual tertentu menggunakan sesajen-sesajen, ada beras, telur, rokok, tembakau kayak tembakau siri gitu. Dan itu diritualkan di hari-hari tertentu. Biasanya kalau aku ngambilnya 1 suro. 1 suro. Nah, tadi juga Furi seneng banget nih ngelihat ini ya, Ratu Nefertiti ya. Nah, ini cantik banget. Bisa diceritakan awal kenal sama ini? Kalau ini sih lebih ke pembersihan rumah orang sih. Pembersihan rumah orang. Jadi emang dikasih hadiah. Tapi seperjalanan kenal sama dia gimana? Dia pernah bikin apa masalah atau apa? Oh enggak. Aman. Aman ya. Aman. Cantik banget. Bahkan ini dulu waktu itu Padepokan di depan ini. Itu sempat kebakaran kena banaspati. Oh, oke. Ini aman. Ini aman. Jadi itu sepadepokannya tuh. Kebakarannya itu jadi gini, Mbak. Kan padat. Kalau dulu tuh padat, ada di Instagram mungkin bisa dilihat lah video lamanya. Itu padat, semua barang ada. Terus kebakarannya 1 titik, cuman 1 baris itu doang. Dan itu 3 hari apinya nyala. Oh, oke. 3 hari apinya nyala. Kiriman. Kiriman Banaspati. Banaspati ya. Tapi akhirnya yang rusak barangnya apa aja? Cuman barang-barang, ada media-media untuk santet sih. Oh, berarti disuruh nggak boleh nyantet lagi berarti kalau itu yang dibakar. Aduh. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Kalau suami orang nggak apa-apa, kalau istri orang jangan. Nah itu big question. Oke. Nah yang satu lagi yang di bawahnya. Kalau satu lagi ini namanya minyak bintang. Minyak asal Kalimantan juga. Yang tadi diperagain ke Yogi. Iya, sempat kita peragain. Itu minyak bintang ini minyak dari fermentasi. Yang memang udah diritualkan sekian lama di pedalaman sama datu-datu kita. Nah, ini nggak bisa habis. Jadi selalu tumbuh minyaknya. Nggak bisa habis-habis? Enggak, ini udah lama banget nggak bisa habis. Dia selalu tumbuh, tapi ada masa-masa tertentu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia bakal nambah sendiri. Sama seperti halnya ada kita punya minyak pelet juga di bawah. Nah itu sama, dia bakal naik kalau bulan purnama doang. Bahkan sampai tumpah. Sampai tumpah aja, berarti sisa tumpahannya kita taruh gitu ya? Ya kadang kita udah ngerembes ke bawah-bawah. Ngerembes, oke. Biasa dia tumpahnya sedikit, paling basah sampai bawah gitu. Kalau ini enggak, kalau ini selalu ngisinya tuh tetap di garis ini. Dia nggak bakal bisa berlebih. Dan ini biasa digunakan untuk orang-orang saat perang. Itu diolesin ke kapas terus ditelan. Diuntal kalau bahasa Kalimantannya. Oh, diuntal. Ya, diuntal, ditelan, habis itu dibacain mantra baru dilepas perang. Terus kalau misalkan ada yang patah tulang atau yang sakitnya memang udah parah banget, sama diuntal juga. Atau dioleskan langsung ke bagian yang memang sobek ataupun patah. Nanti itu disinari dengan di bawah sinar bintang, makanya namanya minyak bintang. Makanya minyak bintang. Dan dibuatnya juga di Bukit Bintang. Oh, di Bukit Bintang. Nah, kalau misalnya sakit-sakitnya kayak apa namanya tumor gitu bisa atau khusus untuk tulang? Kalau untuk tumor kayaknya belum pernah coba. Belum pernah coba tumor, kista gitu kan sekarang orang banyak yang nggak pengen dioperasi. Iya, benar. Gitu. Ya mungkin bisa coba, bisa konsultasi. Konsultasi dulu lah. Konsultasi dulu sama. Ada cara yang lain sih. Kita biasa kalau yang untuk kista, untuk apa itu ada kayak herbal. Itu buatan guru dari Surabaya. Mereka yang membuat seperti itu untuk kista, penyakit dalam, tumor, itu mereka udah siapkan herbalnya. Iya. Oke. Nah, kehidupan percintaannya Ki Geni nih kayaknya menarik. Kan di dunia ini, di dunia supranatural tuh kan kayaknya serem banget. Iya. Tapi kalau dalam percintaan gimana? Cukup 1 istri. Cukup 1 istri ya, termasuk suami yang setia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Dan apa kalau gini ritual-ritual nggak masalah? Nggak masalah. Yang penting ini nggak kita bawa ke rumah. Terus ya di rumah ya kehidupan seperti biasa aja. Iya, oke.
Oke deh, pertanyaan terakhir, pesan-pesannya untuk subscriber, bagaimana caranya kalau misalnya pengen ke Ki Geni, pengen berobat gitu. Jadi kalau memang mau datang untuk konsultasi bisa cek di Instagram juga Kigeni666. Terus juga bisa ada nomor WhatsApp-nya di sana, langsung aja WhatsApp, itu langsung saya yang balas karena saya nggak pakai admin. Nggak pakai admin. Enggak. Iya, oke. Tapi pasiennya juga tentunya dipilih ya, yang Benar benar-benar sekali, serius. benar gitu sekali. kan. Iya. Oke, Ki Geni, terima kasih Ya, ya. sama-sama. Dan Kak Furi rencananya mau tuker ini nih ya, karena dari pertama lihat dia falling in love banget, cantik sekali ya. Nanti kita akan tukar dengan Annabelle, tapi Ki Geninya mau lihat-lihat dulu ke tempatnya Kak Furi, apakah siapa tahu ada yang lain yang lebih menarik gitu. Siap. Oke. Thanks Terima for kasih. watching ya. Terima kasih udah diundang ke studionya. Oh, terima kasih udah diundang ke studio Furi Harun ya. Ini studionya bagus banget ya, cozy banget. Ini studionya Ki Geni ya, guys ya. Oke, thank you Ki. Oke, sama-sama Mbak. Ya, Yuk, terima sehat kasih selalu. untuk kalian. Silahkan komen dan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun dan YouTube channelnya Ki Geni, Ki KGS Geni. Entertainment. KGS ya, jangan lupa namanya KGS Entertainment ya. Itu khusus YouTube-nya. Tapi Ya. kalau untuk Instagram-nya Ki Geni 666. Oke. Terima kasih. See you on the next